Selamat pagi, Papa Mama dan anak-anak semua yang ada di rumah. Selamat pagi, Bu Rosa. Pagi Miss Selamat Tami, pagi Aurel. Aurel. Sehat Pagi ya Bu. semuanya, Bu Rosa sehat? Sehat, semangat ya tentunya. Aurel juga ya, semangat dan Iya, sehat. Dan anak-anak semua di rumah pastinya juga semangat dan sehat ya. Kita patut bersyukur karena hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Berjumpa kembali dengan kami SD Putra Nirmala dengan renungan pagi hari ini hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021. Oke, ada baiknya sebelum kita mulai renungan pagi hari ini kita berdoa dulu ya Bu Rosa. Iya, Ya Aurel ya, biar kita diberkati Tuhan. Oke, kita berdoa terlebih dulu, kita siapkan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih Bapa untuk bimbingan-Mu sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Bapa terkasih, berkatilah kami sepanjang hari ini dengan terang Roh Kudus-Mu, pimpinlah pikiran dan perkataan kami agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Bapa terkasih, kini kami juga mau mengikuti renungan hari ini. Bukalah pintu hati, pikiran, budi kami agar kami bisa menerima sabda-Mu dalam hati kami, memupuknya, kemudian kami juga bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, baiklah. Setelah kita berdoa, kita mau ngapain ini Bu Rosa ya? Apa ya sebelum kita mendengarkan renungan, apa nih dasar dari renungan biasanya dari kitab suci nih? Iya, betul sekali. Dasar dari renungan biasanya dari kitab suci. Nah, kita baca kitab suci dulu ya. Iya, kitab suci akan dibacakan. Injil hari ini akan dibacakan oleh Aurel. Aurel, silakan. Ya, terima kasih. Sesudah itu Yesus segera naik, memerintahkan dan ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka jalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke dalam perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkaulah anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Ya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Aurel sudah membacakan Injil kita hari ini ya. Wow, keren sekali Tuhan Yesus berjalan di atas air. Gimana menurut Aurel itu? Hebat nggak Tuhan kita itu?
Hebat banget sih bisa jalan di Hebat atas ya, air. bisa jalan di atas air. Kalau bukan Tuhan, nggak akan bisa melakukan itu ya, Aurel ya. Aurel bisa nggak Iya, jalan di atas air? enggak sih, tangan Nggak di bisa atas ya. air ember Ini aja harus langsung punya kelelep. ilmu sulap nih. Kelelem ya. Iya betul ya Bu Rosa ya. Kalau bukan Tuhan nggak akan bisa melakukan itu ya Bu Rosa. Iya. Oke, emang Tuhan itu luar biasa. Nah, setelah tadi kita mendengarkan Injil hari ini, nah sekarang waktunya Bu Rosa nih untuk memberikan renungan kita hari ini ya, memberikan kita wejangan. Oke, Bu Rosa, silakan. Ya, terima kasih Miss Tami, terima kasih Aurel yang sudah membacakan Injil dengan baik. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, anak-anakku dan Mama Papa yang ada di rumah. Kita bertemu lagi di pagi hari ini dalam renungan pagi SD Putra Nirmala Cirebon. Dalam Injil tadi yang dibacakan oleh Aurel, di situ dikisahkan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Nah, awalnya diceritakan bahwa murid-murid itu berada jauh dari Yesus. Jadi murid-muridnya ada di tengah lautan, Yesus ada di pantai. Jadi Yesus itu lebih di pinggirnya. Nah, tetapi Yesus pada saat itu sebenarnya mendengar apa yang terjadi di tengah laut yang dialami oleh murid-muridnya. Tetapi Yesus sengaja untuk diam dulu. Yesus sengaja untuk tidak memperdulikan kejadian yang sedang dialami oleh para muridnya. Jadi Yesus hanya berdoa, hanya diam. Tetapi di dalam hatinya Yesus sebenarnya ingin membantu. Tetapi menunggu para muridnya, mau apa ya ini? Kok murid-murid saya diam? Murid-murid saya tidak ada yang meminta bantuan. Maka karena murid-murid itu berada di tengah lautan dengan situasi gelombang yang sangat dahsyat, maka murid-murid itu akhirnya merasa sungguh sangat ketakutan. Akhirnya murid Yesus itu mencari Yesus. Nah, lalu mereka berteriak-teriak, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya takut. Saya ada di tengah lautan yang ombaknya luar biasa dahsyat. Nah, akhirnya Yesus mendengar teriakan murid-muridnya. Yesus akhirnya mulai mendatangi lautan itu, tetapi nah, bagaimana nih cara datangnya? Coba Bu Rosa. Oh, iya Bu Rosa mendengar berjalan di atas air. Waduh, kayak apa ini ceritanya? Yesus berjalan di atas air. Wow, luar biasa. Luar biasa ya Miss Tami. Berjalan di atas air. Tentunya luar biasa sekali Coba kalau kita dong. bayangkan Miss, kita bayangkan ada orang berjalan di atas air. Wow. Pasti itu udah sakti sekali ya. Iya. Tapi itu nggak ada kita, karena kita cuma manusia biasa. Iya, betul ya. Nah, setelah berjalan di atas air, maka murid-muridnya takut, pasti takut. Kok ada berjalan di atas air? Maka seperti tadi yang dalam Injil, murid-muridnya langsung berteriak. Apa tadi teriakannya? Coba anak-anak berteriak dari rumah. Iya, betul. Aura tadi, Aura. Oh iya. Ya, karena merasa ketakutan. Kok ada ini berjalan di atas air? Maka teriakannya adalah hantu gitu. Murid-muridnya semua berteriak. Tetapi di antara sekian banyak murid, ada satu murid yang berani untuk mendekati Yesus. Nah, murid itu bernama Petrus. Petrus lalu menyapa dengan mendekati Yesus, lalu menyapa, bertanya, mengapa Yesus bisa berjalan di atas air? Gitu. Nah, lalu Yesus menjawab bahwa karena kuasanya, Yesus bisa berjalan di atas air untuk menolong kalian, walaupun dalam situasi ombak yang sangat dahsyat. Nah,
Di sini karena Petrus juga penasaran, Petrus itu meminta kepada Yesus, Yesus tolong saya dong, beri kuasamu untuk saya bisa berjalan di atas air seperti engkau. Nah, akhirnya karena kuasa Yesus pula, Petrus pun mencoba untuk berjalan di atas air. Dan akhirnya berhasil, walaupun hanya sebentar saja. Petrus bisa merasakan berjalan di atas air. Ya. Nah, lalu tidak lama kemudian timbul rasa takut. Nah, akhirnya gagal juga Petrus berjalan di atas airnya. Nah, anak-anak, dari kisah tadi kita diingatkan untuk selalu ingat dan meminta pertolongan kepada Tuhan di saat kita mengalami kesulitan. Tetapi tetap kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita dan akan selalu mendampingi kita. Maka jika kita mengalami kesulitan, kita harus ingat bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita. Begitu anak-anak, jadi Ibu ingatkan sekali lagi untuk selalu bersandar kepada kuasa Tuhan. Begitu Miss Tami? Terima kasih. Semoga renungan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Pesan kita hari ini bahwa kita harus selalu bersandar pada kuasa Tuhan ya Bu Rosa ya. Iya, betul. Terima kasih Bu Rosa sudah memberikan renungan yang begitu luar biasa hari ini ya. Mengingatkan kita kembali untuk selalu mengandalkan Tuhan untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari ya. Karena memang hanya Tuhan, kuasa Tuhan yang bisa membantu kita, menolong kita keluar dari segala kesulitan kita. Ya begitu ya Bu Rosa ya. Iya, Aurel setuju ya? Aurel setuju ya Aurel ya? Setuju banget ya Aurel ya. Bahwa kita harus selalu mengandalkan siapa Aurel? Tuhan. Tuhan, pintar sekali. Oke, terima kasih Bapak Mama, anak-anak, Bapak Ibu guru semua yang ada di rumah, Bu Rosa, Aurel juga yang sudah memberikan bersama-sama dengan saya hari ini untuk memberikan renungan. Untuk agar kita hari ini sepanjang hari ini Tuhan selalu menyertai kita, kita tutup dengan doa ya Bu Rosa ya. Ya Aurel ya, kita tutup renungan kita hari dengan berdoa. Kita siapkan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, terima kasih Bapa. Kembali kami mengucap syukur atas bimbingan-Mu, atas penyertaan-Mu selama kami mengikuti renungan pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus selalu mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan setiap pergumulan kami setiap hari. Terima kasih untuk setiap sabda yang boleh kami terima setiap hari ya Bapak. Biarlah hanya sabda-Mu itu menerangi setiap langkah hidup kami dan memberi kami pengharapan setiap hari. Bapak terkasih, kini kami mau melanjutkan aktivitas kami kembali. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Berkatilah setiap orang yang kami kasihi, orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada. Engkau pun jaga dan lindungi mereka, seperti Engkau menjaga dan melindungi kami di sini. Terima kasih ya Bapak. Kami satukan doa yang sederhana ini dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rosa, Pak Aurel, dan Bapak Mama semua kita berjumpa. Ya. Terima kasih ya Aurel ya. Terima kasih Bu Rosa. Kita berjumpa kembali dalam renungan besok pagi. Ya. Sampai jumpa. Oke. Dadah. Sampai jumpa anak-anak semua, Mama Papa, sehat-sehat semuanya. Terima kasih.